persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Nah, hari ini saudaraku saya ingin sharingkan tentang bagaimana mendengarkan suara Tuhan atau mengenali suara Tuhan. Sebab ini satu tema yang sangat penting supaya kita bisa mengerti yang namanya kehendak Tuhan atau tuntunan Tuhan atau hikmat Tuhan. Ya saudara, saya percaya saudara akan diberkati dengan sesi Menara Doa pada hari ini. Mari kita akan siapkan diri kita sama-sama. Kita konsentrasi, kita fokus dalam doa, pujian, penyembahan. Dan saudara bisa siapkan yang namanya buku atau catatan untuk mencatat daripada firman Tuhan. Mari kita akan mulai dengan doa pembukaan saudaraku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh ya Tuhan hadir di Menara Doa online. Kami berdoa biarlah Engkau hadir, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Lawat setiap kami umat-Mu ini ya Tuhan. Yang haus, yang lapar akan Tuhan. Setiap hari ya Tuhan kami ada ya Tuhan di menara doa ini. Kami rindu semakin dekat dengan Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Kami bisa kenal ya kehendak-Mu ya Tuhan, hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Roh Kudus, makasih Tuhan. Haleluya. Makasih Roh Kudus. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu.
ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, Ya Tuhan Yesus, ku bersujud menikmati hadirat-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Mari sembahyang, haleluya. mari buka suaranya. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Oh, untuk mendengar suara-Mu. Yes, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya
hanya kemuliaan-Mu. Mari dari awal katakan Tuhan hadir. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku. Mari buka suaranya saudara. Masuk hadiratnya. Di dalam hadiratnya ada kesembuhan. Dalam hadiratnya ada kesembuhan. Mujizat kesembuhan. Yes. Mari buka suaranya saudara. Yes. Hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekali lagi saudara katakan hadirat. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
bersama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindu Tuhan, Kami merindukan hadirat-Mu. lawakan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah. Mulia kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah. Mulia kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datang. Lawat Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu Tuhan, saat ini kami mau katakan terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan, yang melawat setiap kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami tahu di situ ada kesembuhan. Tuhan, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, di situ ada kekuatan dan sukacita-Mu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dalam hadirat-Mu Kau mengubah setiap kami. Mari doa saudara semuanya. Mari datang kepada Tuhan. Masuk dalam hadirat-Nya saudaraku. Masing-masing di menara doa ini, mari buka suaranya. Di dalam hadirat-Nya Tuhan sediakan segala berkat-berkat yang melimpah. Dia sediakan segala kebutuhan kita. Tuhan katakan, minta dan ambil dalam nama Yesus. Oh ya, lama-lama Dia sedang membuka perbendaharaan-Nya yang melimpah ini. Doa saudara, doa dalam hadirat-Nya. Oh ya, lama kasih lama-lama ini saatnya. Tuhan bilang doa, minta dalam nama Yesus.
Oh ya lama-lama, Dia Tuhan Gembala kita. Dia Tuhan Gembala kita. Dia mau dengar doa kita. Oh ya lama, Dia mau jawab doa kita. Oh ya lama-lama doa, saudara, doa. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, bersama dengan umat-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Aku sepakat dengan doa-doa mereka. Engkau yang berkata 2-3 orang berkumpul, sepakat meminta, Engkau ya Tuhan menjawab. Yes, yes. Mari buka suaranya saudara. Doa minta, Tuhan turunkan ya Tuhan. Tuhan berkat keselamatan buat setiap keluarga kami. Orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan, semuanya diselamatkan, bertobat, percaya pada Yesus. Diselamatkan. Kami minta turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Berkat jasmani, kesembuhan dalam nama Yesus. Kesembuhan sakit penyakit kami Yesus. Tuhan berikan kesehatan, umur yang panjang Tuhan anak. Dalam nama Yesus. Minta saudara, minta dalam nama Yesus. Yes, yes. Aku berdoa ya Tuhan, anak-Mu ya Tuhan, yang mengalami ya Tuhan gangguan dalam jantung. Tuhan, sakit jantungnya, dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, setiap kanker, tumor, aku patahkan dalam nama Yesus. Hancur, terima kesembuhannya. Haleluya. Oh ya terima kesembuhan saudara, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes, mujizat masih ada. Beri kami iman ya Tuhan. Oh ya aku berdoa untuk pemulihan rumah tangga. Pemulihan rumah tangga dalam nama Yesus. Pemulihan setiap hubungan-hubungan. Aku berdoa ya Tuhan, pemulihan keuangan, karir, pekerjaan di anak-anak dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, Engkau Gembala kami Tuhan. Panggil Yesus saudaraku. Yesus, Yesus. Panggil Yesus. Yesus. Yesus, Yesus. Amin. Dengar doa kami. Dengar doaku, katakan. Ayo saudara, konsentrasi. Dia hadir di sini. Dia ada di sini. Dia mengasihi. Ayo saudaraku, panggil Yesus. Dia hadir. Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Panggil Yesus saudara, panggil Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Panggil Yesus.
Janganlah Tuhan lalu berilah berkat. Tuhan, terima kasih untuk hadirat yang memperbaharui hati dan kami, Tuhan, pikiran kami, memperbaharui roh kami. Tuhan, Kau bicara secara khusus, secara pribadi buat kami. Urapi ya Tuhan hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu ini. Tuhan, kami butuh Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami rindu ya Tuhan tuntunan-Mu, kami butuh ya Tuhan suara-Mu. Kami ingin ya Tuhan dekat dengan Tuhan, kami bisa mengerti hati-Mu, pikiran dan kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau belajar Tuhan untuk bisa mendengarkan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih, makasih Tuhan. Jamah tiap kami semua, urapi kami semua. Engkau hadir di sini. Terima kasih. Bicara Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya beri judul khotbah saya hari ini yaitu bagaimana mendengar suara Tuhan. Bagaimana mendengar suara. Ada banyak pertanyaan nih. Ini pertanyaan, Pak Pendeta, bagaimana caranya saya bisa mendengar suara Tuhan? Saudaraku, sebenarnya ini satu pertanyaan yang kalau menurut saya ini keliru. Ya salah. Sebab apa saudara? Alkitab menyatakan dengan jelas di dalam Yohanes 10 ayat 27. Mari kita buka dan kita lihat sama-sama saudara. Ini ayatnya. Baca 1, 2, 3. Domba-dombaku apa? Mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kata bagaimana mendengar suara Tuhan. Sebenarnya saudaraku, hal mendengar ini, saudaraku, ini bicara tentang saya mau kasih contoh tentang anak ya. Saudara yang punya anak, bahwa kita tidak akan membawa anak kita ke sekolah, ya kan, supaya dia belajar bagaimana mendengar suara kita orang tuanya, kan enggak. Sebabnya saudara, hal mendengar suara orang tuanya itu memang sudah menjadi satu kebisaan dia, kemampuan dia. Karena apa? Karena kelahiran. Karena kelahiran dia. Jika seorang anak nggak bisa mendengar, itu pasti disebabkan karena adanya penyakit di dalam telinga, atau karena bawaan lahir dia tidak bisa mendengar. Saudara, tetapi pada umumnya hal mendengar suara orang tuanya itu adalah kemampuan dan bawaan dari lahir. Katakan amin. Jadi gitu juga dengan mendengar suara Tuhan. Saudara, semua orang yang lahir baru, dilahirkan kembali, percaya Yesus, saudaraku, saudara dibaptis Islam, saudara pasti bisa mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Nah, hal mendengar suara Tuhan ini adalah bagian dari kehidupan rohani orang Kristen. Ya. Hal mendengar suara Tuhan adalah salah satu berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya. Katakan amin. Nah, kemampuan mendengarkan suara Tuhan akan membuat saudaraku yang Yesus ya, Tuhan tuh menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Pas saudara bisa kenali, ini loh Tuhan lagi sedang bicara. Ini loh Tuhan ya, Tuhan gak bicara, ya bisa saja dia bicara secara audible. Tapi biasanya Tuhan tuh bicara dengan secara lembut saudara. Ke dalam setiap hati kita. Atau berbagai banyak cara nanti kita akan bahas saudaraku. Nah, kemampuan kita mendengarkan suara Tuhan, itu akan membuat Tuhan bisa menjadi apa? Sahabat buat kita. Bukan cuma sekedar Tuhan tuh sekedar apa? Kuasa atau kekuatan. Nah, ini yang membedakan saudaraku, ya. Agama Kristen atau kekristenan dengan agama-agama lain.
Ini yang bedakan. Karena kekristenan itu mengenal tentang pewahyuan. Pengenalan pribadi akan Allah yang hidup. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa berbicara. Ya kan? Tuhan kita bukan Tuhan berupa kekuatan dan kuasa. Saudaraku. Tetapi Tuhan kita adalah pribadi yang ingin menjadi apa? Sahabat. Katakan amin. Nah, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar para murid, ya kan? Kita bisa melihat hal ini, saudara, ya kan? Ketika dia mengajar para murid, ya kan, mengenai tentang berdoa, ya kan? Yesus mengajar para murid waktu berdoa memanggil Allah itu sebagai apa? Bapa, ya, bukan sebagai kuasa, hanya kuasa, itu sebagai Bapa. Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang ada di surga. Katakan amin. Jadi hal mendengar ini, saudara, ini yang membedakan kekristenan. Jadi bukan cuma sekedar agama yang ritual, saudaraku, yang kita udah jalan sudah. Ini bicara hubungan pribadi. Makanya kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan itu bicara tentang hubungan Allah dengan umatnya. Allah yang berbicara dengan umatnya. Nah, saudaraku Yesus. Nah, sehubungan dengan bagaimana mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa ngerti, saudara, pesan Tuhan, jawaban Tuhan. Saya tuh ingin bahas dari sisi yang lain tentang mendengar suara Tuhan, saudaraku. Ada beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan, ya kan? Bagaimana kita bisa membedakan atau mendengarkan suara Tuhan. Nah, caranya ini gimana? Kebenarannya apa? Nah, coba saudara pikirkan, renungkan dua hal aja hari ini dan besok dua hal, saudaraku. Yang pertama, begini saudara, soal mendengar suara Tuhan. Ya, kalau kita hanya mengejar jawaban Tuhan, ya, lebih daripada kita ingin mentaati Tuhan, maka kita akan kehilangan kepekaan dan terjerumus jatuh ke dalam penyesatan. Jadi kita akan kehilangan kepekaan untuk dengar suara Tuhan. Ya kan, terjerumus jatuh ke dalam penyesatan. Kalau kita hanya mengejar jawaban Tuhan. Lebih daripada kita mau mentaati Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ini saya kasih contoh tentang seorang yang bernama siapa? Saul. Saul itu sebenarnya, saudara, dia selalu ingin kejar apa jawaban Tuhan. Apa pesan Tuhan. Lebih daripada apa, saudara? Mentaati apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada dia. Saya akan kasih contoh, saudara. Kita baca sama-sama ayatnya 1 Samuel pasal 28. Ayat 5 dan 8, saudaraku. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dia kena masalah. Ya saudara, ini ada masalah besar buat Saul. Nah, jadi apa respon dia? Responnya sih bagus. Saudaraku, di sini katakan, dan Saul bertanya kepada Tuhan. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah, tetapi Tuhan tidak apa? Menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Tuhan tidak bicara. Nah, lihat saudaraku, yang dia kejar adalah apa, saudara? Jawaban Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, dia ingin jawaban itu apa? Untuk bagaimana mengatasi daripada masalahnya. Saudara, perhatikan ayat yang ke-7. Karena Saul tidak dapat jawaban dari Tuhan. Saudara, lewat komunitasnya. Lewat mimpi lah pribadi. Ya kan, lewat urim-urim tuh kayak semacam kayak. Kalau orang Tionghoa tahu, saudara. Kayak misalnya krok gitu. Ya, prak, nanti gini atau gini. Itu modelnya kurang lebih seperti itu. Lalu perantara nabi nggak bicara, Tuhan. Nggak bicara. Lalu akhirnya karena dia butuh, dia kejar jawaban. Saudara, apa tuntunan? Apa pesannya? Dia mau cari peneguhan. Karena dia sedang ada masalah nih. Ayat 7 kita baca. Berkatalah Saul kepada para pegawainya. Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Saudara tahu Samuel udah meninggal nih. Samuel udah mati. Saudaraku.
Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Dia tanya, betul minta petunjuk Tuhan, minta jawaban Tuhan, saudaraku. Itu yang dikejar, saudara. Nggak dapat, dia cari sama dukun. Nah, para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain. Pergilah ia dengan 2 orang, ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah. Panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Ya, dia minta Samuel, saudara, untuk muncul. Saudara Yesus, ya kan? Nah, kita baca ayat 15 sampai 18, saudara, selanjutnya, ya kan? Muncul Samuel, dipanggil. Tapi dari dalam bumi. Sesuatu yang dari bawah ke atas itu bukan dari Tuhan sebenarnya. Tapi ini saya perdebatan teologisnya saya akan bahas lah ini. Tapi saya mau bahasnya tentang si Saul ini. Ya kan, kita baca. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul. Ini arwahnya lewat perantara ini. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, perhatikan kata-kata dia. Aku sangat dalam keadaan terjepit. Saul dalam keadaan terjepit, makanya dia cari. Saudara apa? Cari jawaban, cari petunjuk. Saudara kan nanti kita lihat. Apa bedanya dengan Daud? Daud ketika keadaannya terjepit, dia gak cari petunjuk, dia gak cari jawaban. Tapi Alkitab bilang, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya bisa ngerti di sini. Katakan ini bedanya Saul sama-sama kejepit. Saudara, bukan cuma stres, tapi di-stress ini dia. Dia bilang, aku ini kejepit. Orang Filistin berperang melawan aku udah dikepung sama orang Filistin. Tapi Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku. Dia kan kejarnya cari jawaban, petunjuk. Baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku manggil engkau Samuel. Supaya engkau memberitahu kepadaku apa yang harus kuperbuat. Dia butuh tuntunan, saudaraku, ya. Memang pentingnya dengar suara Tuhan supaya kita dapat tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan berhenti bicara, saudaraku, nanti kita bahas. Lalu berbicara Samuel, mengapa kau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya kepada perantaranku. Yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Ayat 18, baca yang keras. 1, 2, 3. Karena engkau tidak mendengarkan apa? Suara Tuhan. Dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Saudara, kenapa kok Tuhan tidak jawab Saul? Karena waktu Tuhan bicara, saudara, Saul gak mau dengerin. Maksudnya gak mau dengerin, gak mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tumpas semua Amalek, rajanya semua. Tapi dia gak dengerin itu. Ketika kita tidak dengarkan, ya saudaraku, ya kan, maka Tuhan tidak akan pernah bicara lagi. Sampai kita lakukan itu. Nah, poin yang saya mau bahas untuk yang pertama ini, faktor pertama. Masalah Saul adalah, saudaraku, Saul hanya kejar yang namanya petunjuk, jawaban Tuhan. Lebih daripada mentaati Tuhan. Lebih daripada dia mau mengabdi, berbakti kepada Tuhan. Saudaraku, sehingga dia terjerumus jatuh ke dalam penyesatan. Begitu juga dengan, ini orang Kristen saudara ya. Saya lihat ya, kalau kita hanya ngejar yang namanya petunjuk Tuhan, jawaban Tuhan, pesan Tuhan itu apa ya buat aku ya. Itu terus dikejar, cari nabi ini, coba hamba Tuhan ini, segala macam, keliling semuanya segala macam. Zaman sekarang kan gak usah pergi ke pemanggil arwah, lewat Facebook, lewat YouTube. Oh denger apa tuh, lagi ngomong apa? Saya orang pada bingung sekarang. Hamba Tuhan ini ngomong gini, yang hamba Tuhan satu bilang, Pak, aku katanya kita gak boleh makan babi ya Pak ya. Kalau makan babi kita mati masuk neraka ya Pak ya. Ada nanya. Ya jawaban saya paling kan pertanyaan saya balik nanya, ya kan? Situ apa ibu atau bapak doyan nggak makan, doyan nggak sama babi? Saya tanya. Kalau doyan makan aja tetap surga.
Kalau nggak doyan jangan dimakan. Nah tapi pendeta itu mungkin dia nggak doyan makan babi. Dia mau ajak orang, jangan makan babi. Istilahnya kan kita jadi bingung kan. Nanti ada yang ngomong, wah nanti Tuhan datang apa. Ini jadi akhirnya lama-lama. Untuk masalahku pribadi, apa ya? Tanya si A, tanya si semua. Akhirnya lama-lama nanya orang pinter. Oh enggak kok, dia Kristen juga. Cuma dia pakai air. Ini terjerumus. Tuhan tuh gak mau kita berkajang kepada penglihatan lah, pada ini segala macam. Tuhan yang mau. Ya kan saudaraku, kalau kita cuma cari-cari yang seperti itu lebih daripada kita mau mentaati Tuhan. Yang ada kita jalanin dulu. Yang tertulis jalanin dulu. Yang kita tahu ini Tuhan mau. Kita lakukan A, B, C. Kita jalanin dulu. Yang mengerti percaya katakan amin. Amin saudaraku. Ya kan kalau kita cuma kejar. Saudaraku jawaban, petunjuk. Melebihi keinginan kita untuk berbakti sama Tuhan. Saudaraku setia sama Tuhan. Mentaati Tuhan. Maka kita tuh akan seperti orang yang berada di air yang keruh. Nggak jelas. Seperti hidup dalam persimpangan. Bingung terus tuh ambil keputusan. Mau tunggu ini dan lain sebagainya. Saul dapat jawaban. Ya kan lewat perkataan siapa? Dukun itu. Seolah-olah itu Samuel. Percis banget itu firman. Saudaraku. Tapi cuman dapat jawaban tapi bukan solusi. Gak ada solusi juga. Saudara Yesus ya kan. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara semua. Ya kan. Bahwa kalau kita punya hati yang mau berbakti sama Tuhan. Mau mengabdi sama Tuhan. Mau setia dan taat sama Tuhan. Maka saudara akan mudah mengenali suara Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau saudara mau taati, mau dekat sama Tuhan. Seperti anak saudara. Anak kita, dia bisa kenalin suara kita kok. Saudara, katakan amin. Ya kan? Kalau kita telepon, saya telepon anak saya. Dia udah tahu, papi ya. Ya kan, karena dia biasa. Katakan amin saudara, biasa. Dia tahu, bisa kenalin. Yohanes 10 ayat 27 katakan, domba-dombaku mendengar apa? Suaraku. Kalau Yesus berkata dombaku, dia gembala. Saudaraku, suara gembala. Kita harus bisa kenali suara gembala kita. Katakan amin saudaraku. Gembala yang mana? Ya kan, dia bilang domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka. Mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Asalkan mereka apa? Dengarkan suara siapa? Gembalanya. Katakan amin. Suara gembala itu beda. Kan saudara kadang-kadang dengan suara nabi-nabi yang di mana-mana yang keliling gitu. Kita kejar. Paling dia kan pasti nubuatin kamu sukses. Kamu gini, kamu gini-gini. Gak pernah dia suara gembala kadang-kadang bertobat. Ya kan? Berubah. Itu suara gembala seringkali kan. Ya kan? Ayo beritakan keselamatan. Bicara keselamatan. Enggak terus sukses sama mujizat. Itu gembala. Kan nabi-nabi sering ngomong. Yang ini nih ujungnya kan ayo harus nabur dulu. Baru bisa dapat. Akhirnya aku sudah nabur tapi kok enggak ada berkatnya. Kecewa. Ini saudaraku, banyak orang yang wah dia dapat. Senang dengan wah kalimat-kalimat dinubuatin segala macam. Itu tidak salah. Saya suka dinubuatin. Tapi saya ingin beritahu kepada saudaraku. Kita nggak perlu pergi keliling cari nubuatan. Cari jawaban, peneguhan-peneguhan. Ya kan? Sebab Tuhan tuh biasanya berbicara kepada saudara melalui siapa? Gembala saudara. Yang kenal saudara. Yang saudara kenal dia. Tuhan bisa bicara gembala saudara. Pemimpin rohani saudara. Atau mentor. Yang kita saling kenal. Rekan sepelayanan. Bisa juga itu orang tua atau keluarga kita. Biasanya Tuhan bicaranya di dalam satu komunitas rohani kita. Saudara, dia bisa memberikan perkataan firman-Nya kepada kita. Saya kasih contoh Daud.
Saudaraku, Daud. Ketika dia menghadapi kejaran Saul yang hendak membunuh dia, saudaraku. Ya kan? Daud pergi kemana? Ke komunitas rohani dia. Pertama saudara, dia lari kemana? Dia pergi ke Samuel. Bapak rohaninya yang ada di mana? Di Rama. Dia pergi. Saudara, dia pergi. Dia tahu kalau dia ketemu dengan bapak rohaninya, Samuel ini. Saudara, pasti ada persentuhan. Ada kekuatan. Katakan amin. Setelah dia pergi ke Samuel, dia pergi ke Yonatan. Itu sahabat dia. Dan dia dapatkan saudara, jubahlah, perang pedang dan lain sebagainya. Saudaraku, dia dapat. Bahkan dinubuatkan dia. Bahwa dia ini akan meneruskan jadi raja. Seharusnya Yonatan kan. Yang ketiga dia pergi ke siapa? Ke Imam Abimelek. Yang ada di Nob. Jadi saudara dalam komunitas ini. Nah saudara, ketika Saul mencoba bertanya sama Tuhan. Di dalam komunitasnya saudaraku. Ya kan, perantara nabi-nabi, mimpi, lewat Umim, Urim. Saudaraku, tidak dapat. Saudaraku, Tuhan tidak jawab. Kok tidak bicara Tuhan di komunitasnya Saul? Bukan karena komunitas itu kurang karunia Tuhan. Tetapi yang jadi masalah adalah kurangnya karakter Saul. Kurangnya karakter dalam diri Saul. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Tuhan bicara kepada Daud melalui komunitas rohaninya. Tuhan juga ingin bicara kepada saudara melalui komunitas rohani saudara. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui komunitas rohani kita. Itulah sebabnya mengapa penting kita terlibat aktif di dalam apa? Community of love atau cool. Saya sangat sarankan saudara ikut cool. Ya saudara, mungkin cool yang lewat Zoom kalau saudara ada di luar kota. Tuhan bisa bicara saudaraku. Saya banyak sekali dapat tuntunan Tuhan. Dan Tuhan bicara sama saya lewat komunitas rohani. Keluarga rohani yang Tuhan berikan kepada saya. Katakan amin. Saya akan kasih contoh yang gampang. Pada waktu awal-awal saudara. Ya, saya jadi gembala. Ya kan, dan mengambil keputusan untuk jadi full timer, berhenti kerja saudaraku. Pada saat itu saudara tahu nggak? Ya kan, habis berhenti nggak lama, Tuhan suruh kita beli tanah. Beli tanah dan bangun gereja itu yang awal-awal sekali saudaraku. Tahun 2000-an saudaraku. Lalu tiba-tiba saudara ada satu teman saya. Yang dia kenal saya sebelum saya jadi pendeta. Dia bilang saya ini dapetin aset. Mau beli dari BPPN. Dia bilang satu pabrik kayu bersama dengan HPH-nya. Dia bilang aku beli tapi syaratnya kamu yang jadi pimpinan di situ, mau nggak? Bawa tim kamu. Dia bilang gitu kan. Nah aku akan aku akan kasih kamu gaji sekian per bulannya. Kalau nanti tahunan nanti aku kasih bonus lagi kamu sekian. Saya pikir ini hal yang menarik. Kenapa? Karena gereja lagi butuh duit untuk membangun. Jemaat juga terbatas pada waktu itu saudaraku. Nah disitulah saya ada dalam persimpangan jalan. Saya harus butuh petunjuk Tuhan. Ini Tuhan tuh mau tuntunan Tuhan tuh maunya apa? Apa saya ambil kerjaan ini tapi saya harus tinggal nanti di Kalimantan. Nanti saya berpikir hari Sabtu saya pulang, Minggu saya melayani. Jadi gembala. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Keluarga rohani yang ada di Palembang ini, di gereja ini, mereka mulai bicara. Saya doa, saya dapatnya Pak, jangan ambil. Dia bilang lepasin aja. Tuhan pasti cukupi segala kebutuhan untuk gereja kita. Dan juga keuangan rumah tangga. Di Padang, Pak Sabta, Pak Pendeta. Saudara saya cari lagi peneguhan. Dan rupanya semua yang bicara itu di dalam keluarga ini saudaraku. Akhirnya saya ambil keputusan, saya bilang saya tolak, tidak jadi. Singkat kata saudara saya melihat bagaimana Tuhan. Saudaraku, akhirnya memantapkan. Pembangunan berjalan lancar sampai selesai. Saya tetap dengan panggilan sebagai pendeta full time. Saya bisa mengerti, katakan amin. Saya juga saksikan bahwa apabila saya ambil kerjaan itu. Saya kerja di sana. Rupanya 1 tahun kemudian ada berita. Saudara, direktur dari perusahaan itu
itu ditangkap saudara dan dimasukkan ke penjara. Kalau saya ambil di sana, mungkin saya tidak akan pernah bisa jalankan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Ada banyak hal saudaraku. Soal bagaimana kok anak saya bisa kuliah saudara ke luar negeri. Itu lewat kul saudaraku. Lewat kul. Ya kan saya tanya, oh anak ini bisa gini. Tiba jalan, ada jalannya. Jadi kita tuh Tuhan tuh siapkan. Jangan Tuhan bisa bicara di dalam keluarga rohani kita sendiri. Katakan amin. Walaupun tidak tertutup kemungkinan Tuhan bisa bicara hamba Tuhan yang lain. Tetapi Tuhan mau setiap kita. Bukan jawabannya yang kita mau kejar. Tetapi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari hati kita hanya ingin berbakti. Ingin setia. Ingin mentaati apa yang dia sudah berikan kepada kita. Yang ngerti katakan amin. Selanjutnya nanti dia akan berikan, dia akan bicara untuk yang lain. Bukan kejar daripada nubuatannya atau pesannya. Itu apa? Yang mengerti katakan amin saudara. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah begini. Saudaraku. Kita harus lebih dahulu meminta hadirat Tuhan. Sebelum kita meminta petunjuk Tuhan atau pewahyuan daripada Tuhan. Ya kan, kita oleh karena itu kita harus memiliki apa? Persekutuan yang kedua. Dan keintiman dengan Roh Kudus. Kalau saudara seperti Saul. Cuma tanya sama Tuhan lebih dulu. Tanpa saudara lebih dahulu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan apa? Berdoa, mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan, berbahasa roh. Saudaraku. Maka dengar baik, ketika Tuhan berbicara kepada kita, jangan-jangan kita tidak akan pernah mau melakukan. Karena kita kurang percaya atau tidak percaya dengan apa yang dia perintahkan. Katakan amin. Kita tuh mau Tuhan tuh bicara sama kita. Bicaranya Tuhan kan dua. Dia bisa kasih perintah dan petunjuknya. Seperti Naaman saudaraku. Dia mencari kesembuhan ke Samaria, mencari Nabi Elisa. Lalu yang keluar Gehasi yang berkata, ada pesannya kan, pesannya apa saudaraku? Perintahnya apa? Mandi 7 kali di sungai Yordan. Kalau Naaman tidak kuatkan kepercayaannya, dia tidak akan lakukan perintah itu. Sama seperti Saul. Saul tuh nanya dulu sama Tuhan. Dia tuh gak pernah yang namanya membangun hubungan sama Tuhan. Gak pernah mau dekat dan intim sama Tuhan. Dia maunya ada masalah. Apa Tuhan? Ngomong apa ini kan. Dia tuh seperti kayak. Akibatnya ketika Tuhan perintahkan. Kamu tumpas orang Amalek. Rajanya, rakyatnya, semua ternaknya tumpas habis. Karena dia gak pernah saudaraku. Bangun persekutuan dan keintiman Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, dia tidak lakukan. Saya bisa ngerti dikatakan amin. Makanya 1 Samuel 15 ayat 22. Coba kita buka. 1 Samuel 15 ayat 22 katakan begini. Tetapi jawab Samuel, ini Samuel masih hidup nih. Di pasal ini saudaraku. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada apa? Lemak domba-domba jantan. Katakan amin. Artinya gini. Kalau bahasa saya, lu tuh jangan nyogok Tuhan deh. Dengan persembahan-persembahan. Kalau kelakuan lu gak pernah mau bertobat. Lu jangan anggap Tuhan senang. Dengan persembahan-persembahan. Persembahan yang ditulis lagi nama lu. Di gereja gede-gede. Poinnya ke sana. Tuhan tuh mau ketaatan lebih. Karena ketaatan adalah satu tindakan yang bisa dilihat Tuhan. Yang mengungkapkan bahwa kita mencintai Tuhan. Yesus berkata, orang yang mengasihi aku. Dia akan melakukan perintah-perintahku. Yang mengerti katakan amin. Bukan berarti Tuhan tidak mau persembahan kita. Dia mau. Tetapi dia tidak pernah bisa disogok. Saudaraku katakan amin. Ya, saudaraku ini hal yang kita harus sadari.
di kita saudaraku. Jangan berpikir yang penting aku sudah bawa persembahan. Ya kan, aku mau hidup bagaimanapun. Gak ada masalah. Gak bisa seperti itu saudaraku. Tuhan tetap minta saudaraku hati yang lembut. Katakan amin. Yang lembut, yang rendah hati. Yang tulus. Saat kita minta hadirat Tuhan, kita sedang membangun sebuah persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus. Kita bisa masuk hadirat Tuhan dengan berdoa, memuji, bersyukur, menyembah. Nah, di dalam hadirat Tuhan inilah nanti Roh Kudus akan menghidupi firman-firman yang tertulis menjadi rema. Katakan amin. Saudara bisa kepikiran. Apa yang gak kepikiran, saya bisa kepikiran. Seperti halnya Daud, saudara. Kita lihat di sini Daud. Ini prinsip Daud kita harus jalanin, saudaraku. Seringkali karena kita tuh gini, kalau kita udah kejepit, kita udah kepepet, kita tuh enggak, ya ngapain sih mesra-mesraan lagi sama Tuhan? Ini udah waktu ini, udah ada targetnya nih. Kalau nggak ditolong gimana? Gak bisa. Kita lihat Daud saudara. 1 Samuel 30 ayat 16. 1 Samuel 30 ayat 6. Kita baca sama-sama. Sama-sama. Saul kejepit, Daud juga kejepit. Ya, dan Daud sangat apa? Terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud sudah perhatikan apa? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Cara Daud menguatkan saya percaya dengan doa. Saudara, ucapan syukur, naikkan nyanyian pujian, penyembahan. Juga bahasa roh, itu kuatkan kepercayaan kita saudaraku. Yang mengerti percaya katakan amin. Jadi Daud menguatkan dulu kepercayaannya sama Tuhan. Saudara, dia kuatkan dulu percayaan sama Tuhan. Baru Daud bertanya sama Tuhan. Di ayat 8 dikatakan 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tahun. Karena dia udah punya, saudara, kekuatan. Kepercayaannya yang kuat, saudaraku, kepada Tuhan. Ketika Tuhan kejar, dia kejar. Dan berhasil. Katakan amin. Kalau saudara bertanya, jika saudara bertanya sama Tuhan, tanpa lebih dahulu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, saudara hanya mendengarkan suara Tuhan. Lalu saudara tidak melakukannya karena saudara tidak percaya. Katakan amin. Saya juga orang konseling sama saya. Saya lihat dulu. Dia cuma mau denger. Mau didengerin ya saya akan dengerin. Kalau dia minta nasihat. Saya yakin gak nasihat ini kan dijalanin. Saya kalau gak dijalanin juga gak pernah berubah. Seperti kita pergi ke dokter. Dia kan tulis resep. Itu kan kata-kata itu resep. Kalau resepnya setelah keluar dari ruangan dokter. Dia udah bayar. Lalu dibuang ke tempat sampah. Gak ada arti kata-kata itu. Kata-kata itu bisa berarti. Kalau kata-kata itu ditukar dengan apa? Dengan obat. Dan obatnya diminum. Baru ada hasilnya. Saya bisa mengerti sini katakan amin. Banyak orang senang dengar firman aja. Tapi setelah itu dia tidak pernah mau. Kenapa? Karena dalam ibadah, saudaraku. Makanya penting dalam ibadah-ibadah. Saudara harus ikutin dari awal. Makanya datang tuh jangan telat. Saudara harus sebelumnya siapkan diri dulu. Ya saudara siapkan hati. Mulai dengan doa pembukaan ikutin. Nyanyi ikut nyanyi. Tujuannya apa? Untuk kuatkan saudara. Kepercayaan saudara kepada Tuhan. Katakan amin. Atau untuk melembutkan hati kita. Supaya nanti ketika firman disampaikan. Itu masuk ke tanah hati kita yang baik. Nah kita bisa dapat ini nih pesan Tuhan buat saya. Ini loh tuntunan Tuhan buat saya. Ini loh solusi. Ini loh hikmatnya. Saya dapat deh. Itu dimulai karena apa saudara? Saudara mulai sudah garap di tanah hatinya. Yang mengerti dan percaya katakan amin.
Ya, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan lebih dahulu sebelum dia bertanya sama Tuhan. Sebaliknya Saul bertanya dulu kepada Tuhan, tapi dia tidak pernah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sekalipun Saul mendapatkan firman Tuhan, dia tidak mentaatinya sebab dia tidak percaya. Suatu ketika Saul bertanya sama Tuhan, Tuhan diem, Tuhan gak bicara. Baik mimpi, baik perantaran para nabi. Jadi saudara, saya ingin beritahu gini, hubungan kita sama Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa saudara? Jawaban yang kita mau kejar. Katakan, karena saya yakin kalau kita punya hubungannya dekat, pasti Tuhan akan bicara. Kalau kita hubungannya dekat sama Tuhan, pasti kita bisa dengarkan suara Dia. Yang ngerti katakan amin. Ya saudara, itu pasti kita akan dengar suara Tuhan. Kita gak bisa dengar suara Dia karena kita jauh dari Dia. Amin. Kalau saudara Tuhan ingin suatu hubungan pribadi dengan kita. Tuhan ingin kita bertumbuh semakin dekat dengan Dia. Sekalipun saudara sedang melewati berbagai kesulitan dan pencobaan hidup, Tuhan ingin dekat dengan saudara. Sekalipun saudara hari ini mengalami sukses besar, sedang diberkati berlimpah-limpah, Tuhan masih tetap mau dekat. Seringkali orang bisa dekat waktu susah, saudaraku, tapi waktu dia sudah sukses, waktu diberkati dia jauh lupa sama Tuhan. Katakan amin. Ada orang kalau lagi diberkati dekat sama Tuhan, kalau lagi susah jauh dari Tuhan. Itu ada dua kelompok seperti ini. Saya berdoa, saudara saya mengerti ini. Walaupun kita ada sedang diberkati, Tuhan mau dekat sama kita. Kita dekat sama Dia. Walaupun kita susah, kita percaya. Saudaraku, Tuhan juga mau dekat dengan kita. Katakan amin. Kita dengar suara Tuhan. Kedekatan kita itu kalau apa? Kalau saudara setiap hari bisa tahu ini Tuhan bicara ini loh. Ini Tuhan mau ini buat saya. Kalau kita tidak lagi dengar, tidak lagi bisa dengar, tidak lagi dapat firman, saudaraku, dalam hidup kita, wow, kita bisa tersesat. Tuhan ingin menjadi seorang sahabat buat kita. Tuhan mau jadi bapak buat kita. Tuhan mau jadi penolong, mau menjadi penasehat. Tuhan ingin kita menjadikan Dia prioritas utama dalam hidup kita. Tuhan ingin menguatkan kepercayaannya kepada kita. Katakan amin. Saya ingin kasih tahu lagi, contoh lagi selain Daud, siapa namanya? Esther. Ketika Mordekai, saudara, memberitahu Esther bahwa Haman, saudara, yang perdana menteri daripada Raja Ahasiweros, saudaraku, punya rencana jahat untuk membinasakan seluruh orang Yahudi di dalam kerajaan, saudaraku. Dan dia istilahnya tuh jebak raja, mengambil keputusan, ya kan, undang-undang untuk apa? Memberikan legalitas untuk membunuh daripada orang Yahudi. Saudaraku, Mordekai beritahu Esther, kau harus bicara sama raja. Kau harus bela ini. Kamu ditetapkan untuk jadi ratu. Panggilanmu untuk ratu bukan untuk happy-happy dengan raja. Hidupnya nikmati hal-hal kemewahan di istana. Ada tugas, yaitu apa? Selamatkan bangsamu sendiri, orang Israel Yahudi ini. Saudaraku, apa hikmat yang Tuhan beri kepada Esther? Esther gak langsung ngomong sama raja, tolong dong. Kau kan suami aku, ini ada nih orang jahat, mau hancurkan, mau bunuh, mau binasakan daripada bangsa aku. Tolonglah, kau pikirlah kalau kau gak bantu bagaimana? Dia gak marah-marah kayak gitu. Dia gak minta nasihat seperti, dia gak minta bantu. Tapi saudara, Esther puasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Dia ingin coba menghadap raja. Karena aturannya, protokolnya adalah kalau orang tidak dipanggil raja, tapi menghadap raja, itu dia akan dihukum mati. Saudaraku, dia puasa 3 hari itu untuk mendapatkan perkenan raja. Supaya dia bisa menghadap raja walaupun raja gak panggil. Singkat kata kita tahu ceritanya bahwa dia puasa 3 hari. Dia mulai berdiri ke raja dan raja berkenan, saudaraku, kepada dia untuk ketemu. Dia tanya,
Ester, kamu apa? Aku mau undang raja ke perjamuanku. Aku juga mau mengundang Haman, musuhnya dia. Saudaraku, perhatikan, Ester tidak berperang melawan Haman di medan peperangan. Tapi Ester, saudara, dia membangun yang namanya persekutuan dan keintiman dengan raja. Saudaraku, dengan apa cara saudara apa? Dia undang raja ke perjamuannya. Saudara, duduk sehidangan dengan raja dan dia panggil daripada undang musuhnya Haman untuk duduk sehidangan dengan dia. Saudara Kristus, dia menjamu raja lebih dahulu dengan mengajak Haman musuhnya duduk makan sehidangan dengan dia. Setelah itu saudara, raja bilang gini, waduh, raja senang sekali. Lalu raja tanya, Ester, kau mau apa? Mintalah, omonglah. Ester bilang, kalau bisa besok raja berkenan untuk datang lagi ke perjamuan saya. Dan Haman kiranya engkau berkenan juga. Waduh, bertiga saudara diundang. Selesai raja disenangkan dengan fellowship ini saudaraku. Dengan hidangan ini. Saudara, baru Ester cerita. Cerita dia punya pergumulan. Punya masalah. Ini musuh aku. Ya kan, yang mau bunuh aku dan bangsaku. Itu orang yang duduk sehidangan dengan kita. Saudaraku Yesus. Lalu raja bertindak mewakili Ester. Membinasakan Haman. Katakan amin. Kata kuncinya keintiman dulu. Saudara, bukan pertolongannya raja. Saudara bisa ngerti sini. Karena kalau sudah dekat, sudah intim. Apa yang terjadi? Musuh kita, lawan kita akan menjadi lawannya Tuhan. Masalah kita akan menjadi masalahnya Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak mewakili kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Bukan dikejar pertolongannya, jawabannya, petunjuknya. Yang dikejar adalah pribadi Tuhannya. Ini yang saya buat saudaraku. Saya rasa banyaknya hanya untuk dekat. Kadang-kadang Tuhan ngomong sedikit. Saudara, ini kunci saudaraku. Yang hidup bisa lebih tenang. Saya akan melihat dengan rapi Tuhan kerja. Dia pakai orang-orang. Dia buat peneguhan-peneguhan buat kita. Dia berikan pikiran-pikiran yang gak pernah kita pikir sebelumnya. Saudara Kristus, ya kan? Saudara, dugaan-dugaan gak pernah kita duga sebelumnya. Itulah cara kerja Tuhan. Itulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Saudara diberkati. Mari kita berdoa. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Bicara Tuhan. Bicara buat kami. Kami tidak usah cari kemana-mana. Untuk bisa mendapatkan firman-Mu. Jawaban-Mu. Kau sudah sediakan itu. Melalui keluarga rohani kami. Komunitas rohani kami. Tuhan Yesus bawa kami semua makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mereka mengikuti aku. Tuhan Yesus, kami mau ikut, kami mau taat setia padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan bungkus anak-anak-Mu dan kuasa darah-Mu. Berikan ya Tuhan solusi buat mereka. Bawa kami makin bertumbuh, makin dekat dengan Tuhan. Dan percaya. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan, pergumulan kami menjadi pergumulan-Mu. Masalah kami menjadi masalah-Mu ya Tuhan. Ketika kami bisa menjamu Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Ku ingin lebih dekat. Lebih dekat. Masuk dalam hadirat-Mu. Dan menikmati indahnya tempat
kediaman-Mu, bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan Daku dari kasih-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang. Menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.